the music makers, and we are the dreamers of dreams. Profil obat isoniazid. Isoniazid adalah obat dengan nama kimia 4-pyridine-carboxylate exit hidraside. Isoniazid mempunyai rumus molekul C6H7N3O. Khasiat dari obat ini sebagai antibiotik untuk mengatasi tuberkulosis atau TBC. Obat ini pemberiannya berupa hablur atau serbuk hablur, putih, tidak berwarna, tidak berbau, larut dalam air, sebagian larut dalam alkohol, dan sedikit larut dalam kloroform dan eter. Bentuk sediaan obat ini berupa oral dan injeksi. Berupa oral tersedia dalam bentuk tablet, kekuatan 100 mg dan 300 mg, serta sediaan sirup 100 mg per 5 ml dengan vitamin B6 5 mg. Sedangkan dalam bentuk injeksi tersedia dalam bentuk vial dengan kekuatan 100 mg per mililiter dalam vial 10 ml dengan cara pemberian per intramuskular. Obat isoniazid ini memiliki interaksi dengan berbagai macam obat sehingga dapat meningkatkan efek samping maupun menurunkan efektivitasnya. Ada beberapa efek samping obat isoniazid yaitu mual, muntah, demam, sakit kepala, kejang, anoreksi, dan neuritis perifer serta neuritis optik. Kontraindikasi obat isoniazid. Terdapat riwayat alergi terhadap komponen obat isoniazid. Pasien yang pernah mengalami efek samping berat setelah mengkonsumsi isoniazid seperti demam atau artritis, dan pasien yang memiliki gangguan fungsi hati aktif. Pada wanita hamil, bila mengkonsumsi obat isoniazid, maka harus diberikan setelah kehamilan melewati trimester pertama. Menurut WHO, ibu hamil dan menyusui yang menderita tuberkulosis dapat diberikan penata laksanaan seperti populasi dewasa pada umumnya. Ibu menyusui yang mengkonsumsi obat isoniazid tetap harus menyusui bayinya secara normal dan tetap melanjutkan penata laksanaan tuberkulosis sampai selesai. Proses biofarmasetika obat isoniazid. Isoniazid mempunyai sifat fisikokimia berupa kristal putih atau serbuk kristalin putih dan mempunyai kelarutan 125 mg per mili dalam air dan 20 mg per mili dalam alkohol pada suhu 25 derajat Celcius. Rute pemberian obat isoniazid yaitu berupa oral, bentuk kesediaannya berupa tablet dan sirup. Fase biofarmasetika melibatkan seluruh unsur yang berkaitan, mulai dari saat pemberian obat hingga terjadinya penyerapan zat aktif. Fase ini dimulai dari tahap liberasi, yaitu proses pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan yang terjadi secara cepat dan lengkap. Pada tahap ini dimulai dari tahap pemecahan atau yang disebut juga disintegrasi. Tahap pemecahan atau disintegrasi yaitu obat masuk dalam tubuh yang kemudian pecah menjadi granul-granul. Kemudian dilanjutkan menjadi tahap peluruhan atau yang disebut juga deagregasi. Tahap peluruhan atau deagregasi yaitu granul membentuk partikel yang lebih kecil. Kemudian zat aktif terlepas dari eksipien. Selanjutnya tahap disolusi, yaitu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk persediaan padat ke media dalam pelarut. Pada tahap ini, pelarut zat aktif yang terjadi secara progresif yaitu pembentukan dispersi molekul dalam air. Dan tahap yang terakhir yaitu adsorpsi, atau yang disebut juga penyerapan. Adsorpsi atau penyerapan yaitu di mana zat aktif yang sesuai dengan parameter sifat fisikokimia obat diserap kembali dan zat tambahan atau eksipien diekskresikan. Sebelum proses absorpsi berlangsung, isoniazid harus terlebih dahulu berkontak dengan membran. Untuk mencapai ini, obat terlebih dahulu harus didifusikan dari cairan git
ke permukaan membran dan membasahi permukaan membran tersebut. Absorpsi isoniazid secara peroral berlangsung secara cepat dan sempurna. Konsumsi isoniazid sebaiknya dalam keadaan perut kosong karena bioavailabilitas isoniazid akan menurun secara signifikan ketika dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Isoniazid dapat diserap dengan baik melalui saluran pencernaan dengan pemakaian oral yang kadar puncak dicapai dalam 1-2 jam setelah pemberian oral. Tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara. Mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Setelah dikonsumsi, obat isoniazid ini terdistribusi secara menyeluruh ke seluruh bagian tubuh manusia, seperti cairan sebropsenal, pleura, dan rongga abdomen, serta jaringan, organ, dan produk buangan lainnya atau biasa disebut dengan ekskreta. Contoh dari ekskreta ini adalah sputum, feses, dan saliva. Selain itu, obat isoniazid ini juga menembus saluran plasenta dan masuk ke air susu ibu yang mana konsentrasinya sama dengan konsentrasi obat di dalam plasma darah. Dalam suatu ikatan protein plasma, obat isoniazid ini ditemukan sekitar 10-15%. Metabolisme isoniazid atau INH. Metabolisme isoniazid atau INH terjadi di hepar. INH dimetabolisme secara primer oleh proses asetilasi dan dehidrasinasi. Kecepatan asetilasi ini tergantung karakteristik genetik dan berbeda pada tiap individu. Sebagian memiliki fenotip asetilator cepat dan sisanya asetilator lambat. Meskipun kecepatan proses asetilasi ini tidak dapat mengubah keefektifan terapi INH harian, namun proses yang lambat pada asetilator tertentu dapat menyebabkan meningginya kadar obat dalam darah, sehingga meningkatkan reaksi toksisitas obat. Metabolit yang dihasilkan adalah dalam bentuk asetilisoniazid dan asam isonikotinoat. Metabolisme isoniazid yang merupakan salah satu obat antituberkulosis terdepan telah dipelajari secara ekstensif dan dikatakan asetilasi oleh N-asetil transferase 2 atau NAT2 dioksidasi oleh sitokrom P450 oksidase dan didetoksifikasi oleh glutathione S transferase atau GST yang memainkan peran penting dalam isoniazid INH induced hepatotoksisitas. Metabolit yang dihasilkan oleh NAT2 biasanya tidak beracun. Namun, dalam beberapa kasus, reaksi dimediasi sitokrom P450 oksidase dapat menyebabkan pembentukan metabolit reaktif beracun yang akan dikeluarkan dari tubuh oleh GST. Metabolit reaktif ini dapat merusak hepatosit, baik dengan mengganggu homeostatis sel ataupun dengan memicu reaksi kekebalan, di mana metabolit reaktif terikat pada protein membran hepatosit plasma dan dapat bertindak sebagai haptens. Eliminasi obat isoniazid. Isoniazid utamanya dieliminasi melalui ginjal. Sekitar 50-70% dari dosis isoniazid yang masuk akan diekskresikan ke urin dalam waktu 24 jam. Ekskresi ke urin sebagian besar adalah berupa metabolit dan sebagian kecil dalam bentuk obat yang tidak berubah. Sedikit sisa metabolit isoniazid diekskresikan ke feses dan saliva. Pada penderita gagal ginjal yang menjalani hemodialisis, isoniazid juga ikut serta dalam proses dialisis. Pada penderita gangguan ginjal berat, waktu paruh isoniazid akan memanjang. Umumnya, waktu paruh isoniazid dalam plasma darah pada pengguna dengan fungsi hepar dan ginjal yang normal sekitar 1-4 jam. Pada orang yang memiliki sifat asetilator cepat, pada waktu paruh sekitar 30-100 menit. Pada asetilator lambat, waktu paruh berkisar 2-5 jam, serta dapat
dalam waktu yang lebih panjang karena gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat. Pada infants, waktu paruh berkisar 2 jam dengan clearance sekitar 0,57 liter per jam per kilogram berat badan.